Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Yang ketiga, dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja mereka, dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara runtun. Perhatikanlah gambar-gambar di layar. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Ya, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian, rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian, katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya, elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian, sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat.
Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan.